menyerang kembali dari first pick. Mereka langsung menutup ke arah mata dari jauh kan. Dan sekarang lagi dia sendiri tidak ingin main sekarang like Coach Lovely. Luoyi ya, karena tadi sempat kita lihat juga bahwa Luoyi di next pick. Dan kayaknya menyerahkan Luoyi ke Araki juga bukan good option sih. Jadi mereka ban aja di sini. Yap. Dan untuk pilihan yang terbuka saat ini memang cukup banyak karet. Kali ini terbuka, berbeda dengan yang sebelumnya tetap di ban ya, tapi zone-nya jadi karet. Kalau dengan Hari berarti ini jatuhnya kayak menutup potensi untuk split push dari Sayori. Sehingga early game bisa dibawakan. Mungkin jauh lebih dominan untuk Geek Fight seharusnya. Karena tadi dengan Moskov mereka agak sedikit menurunkan atau meredam early game mereka biar tidak terlalu galak. Ya, untuk Moskov yang memberikan sedikit perubahan memang, namun dengan Suyo yang terbuka yang bakal langsung diamankan akan dilengkapi dengan apa nih? Karena Danger sepertinya nggak akan terlalu buru-buru juga meskipun terbuka. Di sisi lain juga iya kok saya nih kunang ini iya mau nih kulit rezeki tanya aja kan saat ini masih dalam perbaikan. Karena ketika untuk teleportasinya sedikit training untuk seluruh pemain, jadi kalau itu dulu nggak bisa digunakan dan salah satu alasan jadi kok nggak masuk ke brand nih nggak masuk ke Padahal itu hero finger band ya. Biasanya kalau muncul ya sekarang Gatot Kaca langsung diambil di pick yang kedua. Ini Suyo dan Kaca ini bakal jadi alternatif sebenarnya buat Suyo dan juga Hilda. Jadi ofensifnya tetap dapat, karena efeknya juga tetap bisa bermain. Dan dengan adanya Suyo otomatis membuka potensi bahwa Araki bakal benar-benar ngotot di early game dan juga di objektif. Iya. Oh ya, BDW aku belum lihat Pasha juga. Meskipun dapat sedikit adjustment ya, lumayan menguntungkan sih menurutku. Wah iya, itu menguntungkan banget. Di dalam push ini ternyata bisa lihat Terus wings semakin lebih cepat. nambahin lagi Terus dia dengan strike itu akan memicu juga pasif dari Marsha yang namanya burung fairy-nya akan langsung ngejar terus berusaha. tapi kayaknya belum jadi durasi yang sedangkan kalau kita ada Joy dan juga Chow yang sama-sama agresif yang untuk mengincar bagian lagi di belakang. Ranger ya yang jadi pilihan durasi. Ya kayaknya nggak masalah sih menurutku. Selama ini adalah Joy dan Harit, karena Haritnya pasti bisa mukul tower kan. Kan permasalahan double magic itu kalau misalnya dia bisa ngehit setengah turret dia. Itu akan ada kesadaran sendiri. Makanya kayak misalkan anggap sinerginya adalah Joy Jungle dan Nathan. Itu masih aman gitu loh. Wah itu Nathan kan time travel. Benar. Tiba-tiba Tiba-tiba sekarang udah di band juga. Tapi muncul terus apa yang berbeda dari sana? Aku merasa kayak di musim ini ya, Hilda itu win rate-nya sudah mulai menurun. Dan beberapa tim kayak udah sadar juga gimana caranya untuk bisa stop dominasi dari Hilda dari early game. Biar Hilda nggak ada peluang untuk dia bisa sepanjang masuk ke dalam area jungle. Karena kalau Hilda sekali aja bisa masuk ke area jungle, wah kacau sudah Hilda megang area division. Ya, apalagi sekarang kita masih melihat di mana kondisinya dari sosok Hilda ini bisa mengganggu bukan hanya ke Suyo, tapi juga ke Toy-nya. Dari tadi yang diperhatikan adalah gimana Toy-nya ini selalu menjadi target utama. Nah Hilda nge-flanking Toy-nya, deliver damage, kalau dimasukin ke Hilda itu kan sia-sia. Karena nggak bakal ada step yang bisa melancarkan dia. Terlalu banyak effort untuk bisa menahan pergerakan Hilda masuk ke Toy. Ya, dan mungkin kita ngomongin kombinasi draftnya ya. Kombinasi draftnya ini kan ngebawain Joy dan juga Harit. Dua-duanya butuh Holy Crystal. Gimana caranya mengulur waktu sampai dengan dua hero yang jadi Holy Crystal ya? Butuh tipikal hero kayak Hilda yang bisa buying time, bisa fight early game, yang memperkuat juga bagaimana dominasi dari Geek Family sendiri sampai nanti Joy dan juga Haritnya selesai dengan Holy Crystal. Ya sih. Dan kalau ngelihat sekarang Cici ini yang tadi sempat kita perdebatkan juga ya, kembali lagi menjadi pilihan dari RRQ. Tapi ya ini yang akan membuat mereka tidak terlalu lagi hanya mengandalkan seorang Gatot Kaca meskipun tadi yang lumayan tebal ya. Tapi memang Cici ini lebih powerful ketika kita ngomongin dia bisa nempelin lawannya, dia bisa nempelin tank dari Gipram dan Pasha. masih tak pol karere kuat. Marsanya kebetulan bagus di sini.
Karena untuk Berapa bisa menit menjangkau Granger ya, selain dari Joy yang mungkin bisa menuju di belakang, atau bahkan Masalah dengan Karsu. sama yang bisa langsung dive atau skip hitnya, mau nggak mau ya. Harus ya, agar nanti Granger bisa terkena off damage sebelum mengikuti tim fight yang besar. Maksudnya enggak. Oke, bersama dengan Blue ya, yang menjadi pelengkap dari dari merah. Jadi emang sendiri dan RQ. Satu pilihan. Nah, kan aju ada Gus, tos sekat, Gus. menghadapi Farsha. Apakah Ya, akan deh. muncul lagi tipikal hero seperti Valentina? Valentina. Atau jangan-jangan bakal bermain di hero Unity lain, mungkin seperti Faramis. Oh, Aku merasa karena ada glue sih Faramis bagus di sini. Jadi kayak untuk tim fight panjang, magic damage juga yang diperlukan atau tidaknya. Dan lagi dia sangat-sangat minim dari segi pop damage, tapi karena ada glue, dia bakal dipakai kamu. tim fightnya bakal buat banget ya. How to read cute 101. Udah mulai bisa ya terbaca dari game-game. Tapi itu dia. Iya, sih. Karena sudah berarti berarti di game yang kedua match point ada di tangan RQ Yoshi. Jadi tinggal butuh 1 poin lagi aja. Untuk defense bisa membawa kita ke dalam game yang bukan Gus ya. Oke, tapi terakhir Nevin, apakah Nevin kali ini masih ke arah Rifam? Masih Tingkulkan. untuk arah defense. Wah, kalau aku sih jujur ya, kalau game pertama aku ngelihat Gatot Kaca dan Badang. Iya. Tapi game kedua aku ngeliat Faramisnya bener-bener susah lah untuk bisa dihancurkan kecuali kalau misalkan emang dominasi early gamenya bisa dimainkan sama Giva. Oke, kita bakal melihat apakah kekuatan mereka berdua pertama setelah berbuka puasa. Mari kita langsung menuju ke layar langsung Olympia Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Oke, dan ini dia untuk game kedua dari match kedua kita hari ini. Melihat bagaimana pertemuan Joy dan Leo akan kembali lagi kita saksikan bersama. Tapi bedanya, Farsha dengan update terbarunya, apakah dia akan menjadi lebih agresif dan lagi? Dan juga sudah mulai dalamnya jelas dengan cowoknya. Oke, temenin dan bahkan kita lihat kemungkinan akan ada retribution. Yes, itu dia kemungkinan akan ada retribution. Waduh, karena kita melihat juga kondisi kali ini Baloiski di sana bisa dengan satu hit ya dapetin Karawas buff-nya. Iya, iya, setuju. Tapi ya, pada kompensasinya tentu damage yang diambil sama Baloiski akan jauh lebih dalam juga karena pada area jungle dari RRQ di bawah itu yang kedua. Dan kalau kita ngomongin emblem sedikit nih, pada Festival of Blood ya yang cenderung banyak diambil. Oleh bola ada diharap tadi papa sekali lah. Tapi jangan lupa Apa sih gue mulai? berarti RRQ harus memperkuat lima di early game-nya nanti. Mungkin beranjak dari Pakai mantan apa kemarin telah. gerakan dari Suzuki akan bermain di lane jauh. Mantan kenapa akan TV kita sebuah apa dia tuh Sendiri pergerakan Kalau salib. dari pemain sebelum juga ini bakalan dan Ini ngomong yang sendiri ya. untuk damage dealingnya nanti karena kombinasi antara dua objek dan burst damage nanti Karamis. Oke, Riz kayaknya akan coba untuk membalikan kembali kanan. Tapi Riz juga tidak akan terlalu takut dengan modify dia miliki. Dia masih akan cukup berani. Nah, Stoy, untuk kondisi kali ini, dia akan cukup terpressure tanpa harus bantuan sama-sama dari Kadera. Dia benar-benar ditekan habis dan bahkan kalau ngomongin cara lagi face, Kadera akan sangat lebih cepat untuk melakukan Iya, kalian lagu di yang bola setengah hasil dia sekolah. Mas bakal mencari yang berbeda dengan game yang pertama. Jadi mana dia nggak bisa main ofensif di lane ini. Kilo Tangannya otomatis sangat mudah untuk game bagi defense di area bot lane. mereka masih butuh sih informasi gimana caranya dari Hidung ini bisa menutup jalan Siapa? sama Farsha ya, Nevin. Karena kalau misalnya Hidung karena dengan Farsha ini tidak bisa kita pungkiri, Farsha ini akan segera apa komputer ekonomi? Iya, dan kelihatan juga bagaimana sekarang area setup udah mulai dikuasai oleh RQ ini. Jadi ini kedirian jadi ya bensi apa di Berikan tolong Suzuki dengan belum bisa di-cover dan apa kuatnya. Dengan adanya Nero di keluar mengcover Suzuki tak ada sedikit pun goresan yang terlalu dalam. Lihat. Dilarang menyentuh Iya, ya. lagi-lagi EOG-nya untuk defensif loh. split. Bener-bener ada untuk cover kepalanya. Idol lagi-lagi memanfaatkan utility yang dia Ada miliki. di Dan sekarang make it. belum Oke, ada. apakah bisa tetap kuasa tapi tidak salah. Mikis terus saja kepada seorang Riz. Di tangan dari seorang Mikis. Diving yang sangat Ini tepat yang mau ada masuk ke kerja dalam daftaran tangan langsung dari terima seorang itu Mikis. Alfa Karena kita Indo tidak kemarin. melihat adanya performa di tangan Kalau dari kita seorang buat sih Suzuki. kalau jalan gitu panas sekolah tak bisa. Dari Megitnya sendiri dan sayang tadi memang untuk Suzuki retribution yang lagi Jadi ready lulus kehilangan satu buah purple buff.
Wah ini kalau kita ngomongin soal purple buff itu di level sih. Dan Sejin dalam rencana masuk Sejin tanpa ada satu pengawal. Dia masuk terlalu dalam di dalam jangka bermasuk dari tim Geek Bomb langsung dipanis oleh seorang Aboy. Aboy tadinya udah mendapatkan langsung dari kita pribadi kemudian Telasannya boleh ngobrol Agresif sebagai mid laner. Kita kan pelakon aja ya. Iya ada Marsha gitu. Tadi lebih cepat juga movementnya. Kevin Apalagi ya. dengan gerakannya sekarang nih. Nah kemarin mereka jadi serambu sih Bini. Padahal dia cuma dulu udah tahun juta. Tapi nggak akan maksimal. Ayo. Ya, Tahun juta sih ini Bini. agak sulit memang buat apalagi game kali ini melihat bagaimana mereka udah kehilangan 2 pemain. Tapi sebenarnya ya kalau melihat secara keseluruhan ini kan belum lama aja dari Pro. Karena tadi ini point bakal ada juga dari seorang yang bisa memperpanjang timnya. Ini tadi memang di babak yang pertama. Ya, tinggal kita tunggu ya. Apakah electrifying Beats-nya bisa memecahkan semua kegawaan. Karena kalau pertama Waduh, Cadera, baru lihat out of nowhere Cadera. Kali ini berada di kondisi yang cukup berbahaya nampaknya. Dengan Rico langsung bersama dari Palaski. Standby position, tapi kita dapat belakang dan Marco kembali dihilangkan begitu saja. Oke, kita memakai kejar seorang Boy. Boy, kembali aja strike kali ini nampaknya tato udah di tangan dari tim Arabius sekitar 75%. Ya, 75% empat pemain udah mulai mencari area tertentu. Mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan, tapi apakah akan ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Geekland? kayaknya pertukarannya bisa ya Bang. Karena Make It sudah menghadap di bawah sana. Tapi movement dari Make It bagus banget sih. Yang dia tahu gitu loh, counter apa? Oke, dia ada ini. Tapi nampaknya Paulus cepat-cepat kembali ke serba. Dan sosok dari serba ini tadi kita salah Rich yang ada Rip. Mau nggak mau trigger mirror berhasil dipaksa oleh serba Make-It. Membuat serba masuk ke tim Arki mereka kehilangan satu ability-nya nih. Oke, masih dipakai kembali lagi. Reis bisa berjalan dengan tenang, tapi pressure dari Boy ini lumayan dari nggak berhenti-henti. Wah, Tegang. Mukanya serius banget. Aduh, gemoynya. ya ini memang lagi streamer bersama N7 memantau ya dari kejauhan juga permainan dari Arki Hoshi. Nah, untuk video ini kita lihat lagi bagaimana dari bagian bertemunya setelah maju bicara. Oke, dua strike yang langsung dikejar Iko. Kapan sangat cepat terbelakang betulkan dia Boy kasih teman Toy. Wah, segitu medan strike tadi untungnya nggak langsung dikejar sama Toy. Kalau Toy dia terkena satu medan strike sudah hilang dia ditelan bumi sudah dipastikan Evin. Ya bahaya banget sih pergerakan dari Toy. Tapi masih make it. Bahkan ada Magaku yang lagi dapat lagi kok. Tapi permasalahannya udah 3 purple buff diambil. Level yang Suji cuma beda 1 loh. Dan satu lagi untungnya ini pakai Suyo. Iya, Yang terlalu pending ya. Gak terlalu depending dan masih bisa dijawab gitu loh sama kontester tuh. Berarti tinggal ibaratnya Sakit banget tapi Oke, dipaksa dan Dayan membuka belakang dan lihat udah mulai digoncengin oleh seseorang kok. Bakal dibawain dan itu dia Red. Mencoba untuk melakukan perlawanan dan turun mundur ke arah belakang. Kok gak punya jalan untuk pulang lagi harus gila. Ditelan bumi. Red. Kembali lagi menjadi satu penyelamat untuk para pasukan tim Araki. Walaupun dia telah harus keluarin dari rumahnya. Terus oke, tetap worth it. Cuma jadi pertanyaan apakah dengan satu informasi Ultimate Support Web juga? Oke, karena nampaknya Modify telah dipaksa untuk belakang Paulus. Kita bakal bisa dan ini akan menjadi satu poin kill yang bahaya. Karena seluruh poin yang kena bikin semuanya jadi sia-sia. Para kotak terbuka, Suzuki dapetin poin kill, dapetin turtle. 1.200 gold langsung menggulung menuju ke arah kill. swingnya jauh banget ini momentum dipegang balik hanya karena satu gerakan saja cover terhadap Dairen sehingga Dairen ini bisa pegang kendali penuh terhadap Turtle dan memenangkan kualitas itu yang dicari sama Araki. Sama satu lagi sih, Nevin juga Profesor KB. Ketika The Way of Dragon, Reels, dia nggak pakai purifier langsung. Kenapa? Supaya dia tetap membuat pasiennya dari Venom Strike ke dia. Venom Strike ketika Baluski ditarik, ditarik ke dalam pit Turtle. Jadi Baluski nyangkut. Ya, dan ini emang secara damage sebenarnya dari Geeksa belum bisa ya untuk menghadapi tim fight besar yang disediakan oleh RQ Hoshi sendiri. Dan ini sakitnya bukan sekali lagi sudah 3 pemain dikirim ke atas untuk darat. Tapi kali ini kayaknya dia harus tumbang deh, karena tidak akan bisa menyelamatkan dengan terlalu banyak posisi terbuka. Tapi terlalu banyak waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim RQ terhadap Dairen tadi. Terlalu banyak waktu, sayangnya belum ada pertukaran. Masalahnya pertukaran mid lane. Iya. Ini lebih mahal.
kosong. Dan sekarang dari kadernya juga udah mulai menjadi target selanjutnya dari RQ. Berakhir yang paling lain ke bagian bawah. Oh, Ozil kayaknya dari sosok serang Bawlski kali ini untuk sulit mencari semua yang bisa dia tendang. Toy terlalu dini untuk menundangkan seorang Toy, menundangkan dia tidak cukup baik ketika dua kancah yang sigap berada di arah bottom lane. Purify itu terlalu banyak soft skill yang bisa melawan dia, terlalu keras. Jadi Bawah juga agak cukup bingung. Dan nambah 1% nih untuk kode prediction-nya yang masih. Tadi 88. Iya, tadi 88 sama 12. Udah 1% dari sekian ribu orang ini apa tinggi loh. 1% dari 1000 berapa nih? Sebenarnya dari 100 Bang. 100 lah. Dari 10.000? 1%? 1000. Ragu gitu jawabnya. Anyway, sekarang ya sepertinya di build lagi sama defense karena mereka pegang show. Jadi mereka harus buka duluan. Tinggal gimana caranya nge-react apalagi dengan adanya revitalize mungkin dari Idok. Iya. Tapi kalau ngomongin Gops ya dia udah gak bisa terlalu masuk lebih dalam dan gak berani selama menjaga inisi ya di sana. Iya, dan sekarang orang yang mulai lagi bakal menjadi incaran utama dari Sun Sujin, Suyung yang bisa dibilang lebih stabil ke arah objektif kali ini karena sedikit bersabar dengan ya tanpa kehadiran dari hidup ini agak sedikit lebih sulit buat mereka. Wah, ini yang paling sedikit repot ya adalah Gobsnya sebenarnya kalau boleh jujur. Karena semenjak ada Falamis last pick tadi ya, Bingung dia. dia bingung, dia membuka ultimate, nanti semprot ya kan. Pakai game depan hilang nanti jadi dari barang. Gak buka ultimate-nya juga salah. Kalau lihat sini lihat mereka mengejar seorang Toy. Targetnya terlalu cepat untuk mengejar Toy dan Boy. Tidak mau dengan Toy begitu saja. Berbagai yang mengejar dirinya mengeluar pasukan dari Malarki memaksa lebih dengan balas yang akan dimakan para pasukan dari tim Geekfab. Armor sedang silent. Metal dan Victor berhasil mencari di mana berada seorang Mikit. Tercuri begitu saja Toy. Terlalu sakit. Langsung di-cover dengan ada Netherworld. Terbangkan Mikit. Terbang di pasok lane di pasok saya. Supaya tetap menjadi point kill. Karena mana sampai. Double kill. Lagi bottom kill. Kamera. Kali ini mencoba untuk bersinar. Setelah point kill. Purify game didapatkan. Daerah. Mencoba untuk Wells. Mencoba untuk menghalangi gerakan seorang Daerah. Dan juga menghasilkan. Nampaknya bersama dengan seorang Bawlski harus menjadi korban keganasan perpasangan dari tim RQ. Kali lihat Tyron. Kali ini membuat seorang Kadena menjadi korban yang ketiga. Karena tidak ada dengan jalur lagi untuk bisa pulang bersama dengan Apoy. Dan Purify. No Ferry dan Tyron. Almost is never enough. Apoy still survive in the battle lane. Wow, satu pertarungan panjang yang dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi memang ada pertukaran akhirnya menuju ke Aris. Tapi ya, ada nggak sih di spotlight kita kali ini? Dia sampai force purify ya, hanya untuk bertahan hidup di tengah-tengah tim fight yang begitu chaotic. Dan memasukkan ada round loh, itu yang paling terpenting. Gila Kadena sih. Benar-benar perform banget kali ini nampaknya lihat Package mencoba untuk masuk ditutup oleh serang Idong. Masuk tetap memulai dengan serang Package. Jika menjadi pilihan utama, cepat masuk dari tim Malarki. Mereka coba untuk mendapatkan throw. Tapi Daerah kali ini akan membuat Gob terperangkap. Gob, where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan hilang begitu saja. Tidak dapat tol hilang karena gol hanya satu ingat turret saja mungkin di area top lane yang bisa dibilang menjadi pertukaran, tapi itu pun gak worth it kita sekarang. Dari Giva, mereka harus mulai mencari cara defensif yang paling tepat menghadapi permainan agresif dari Agility. Wah, ini dengan adanya Lord ya, udah pasti yang namanya Inner Turret bakal coba buat dipaksa dapatkan. Apalagi Blade of Despair dari Sujin, damage-nya akan lebih berasa, even mungkin ke Gox. Karena Gox masih kurang nih dari segi item-item badannya. Coba, kalau kita kan cepat berbicara dengan Pas Pantoy, lihat. Woi, dia memberikan satu point kill, tapi dia tetap di cover. Itulah dimana satu suaranya yang cukup mahal. Ya, mereka tahu target utamanya. Ini position mereka di area lagi seperti apa. Mungkin masih tertahan, tapi ini cara Royal ini. Drake yang tidak salah kanan, digagalkan dari Bedrock. Kembali karena Bawlski bermain di bawah sana. Satu point kill, terus kayak diserang ketemu dengan seorang Bawlski. Area harus mundur ke arah belakang karena Mekit berhasil menuntaskan tugasnya untuk menyelesaikan Walker Bowling. Ya, itu dia investasi ke arah Toy yang berhasil dengan langsung hit saja Bawlski. Langsung ngomong hilang tanpa jejak, dan sekarang dari Mekit juga harus sedikit berhati-hati. Area base mereka sudah mulai menjadi tempat jajahan dari RRQ. Mereka akan mendekat lagi rasanya. Masih ada Federasi. Banget Rambut. Ya, ini kan ada Sonata soalnya. Iya, dan bahkan lihat ini kalau bisa dibilang Toy ini pakai skin yang original kan? Iya.
Kayak tuturu ya, lihat-lihat ya. Makanya dari awal ya, no skin. No skin. Oke. Tapi kita lihat para pasukan dari tim RRQ membuat para pasukan dari tim Geek Farm kali ini dari goldnya yang pernah sempat mereka pegang jauh banget Devin kali ini langsung menuju di 4.000 bahkan untuk menumbangkan Idok. Jujur mereka butuh 4 orang minimal. Tanpa aku segala apa, tapi 4 orang ya. Iya. 4 orang itu ngebayang time banyak banget ya. Sehingga banyak banget space yang bisa diambil nanti sama Arkeoshi. Nah, pasti ini space-nya yang diciptakan malah nggak ada masalah Nevin. Jadi karena nggak ada hero yang buat split push tadi yang udah sempat kita mention, walaupun mungkin meredam ya kekuatan dari late game-nya, tapi setidaknya early game-nya udah didapatkan sama Giva. Kamu nggak berlangsung lama masalah di early game. Tapi aku kemarin lihat permainan ini profesor dari seorang Kelra untuk menggunakan Rhapsody-nya ini. Dia tuh Rhapsody itu nggak sampai selesai. Iya. Rhapsody jangan sampai selesai supaya 30 udah. 30 udah supaya energinya tetap banyak dan dia tetap bisa spamming tuh. Betul. Walaupun Rondo mendapatkan energi lagi ya. Iya. Jadi Rhapsody-nya nggak 6 aja tuh udah habis. Peluru terakhir yang meledak itu biasanya mengeluarkan cukup banyak energi. Dan aku melihat itu dari Kelra. Aku penasaran di menit kedua. Kelra bisa mendapatkan top strike. Menit kedua loh. Jangan lama-lama. Kuat banget sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ngelihat dari segi objektif yang udah mulai muncul, objektif Lord Sucit udah pasti akan langsung ada di sana. Tapi yang jadi pertanyaan ini mau trade karena mana lagi? Rating kayaknya nggak akan kalah ini pasti. Tapi kalau Nevin sadar tuh lihat, Toy dipencet Rhapsody-nya nih, tak nanti selesai. Udah. Tuh, nggak sampai full kan? Iya. Nggak sampai dar, nggak sampai meledak. Cukup. Nah, jadi bisa spamming lagi. Apalagi butuh tipe jangka panjang ya. Iya, karena energinya ada. Karena bisa di cancel. Tapi di masa awal oleh cancel di power defensive. Tidak mencoba untuk mendapatkan karya. Fokus ke belakang itu. Kalau terus ada power defensive. Berhasil melakukan diri dia tapi nampaknya Toleski berhasil menendang 1 orang. Dibalaskan dengan adanya Rizia dengan dari Rasa Demo Design. 2 point kill. Lihat RRQ membalikan kanan di mana Kadera udah tidak memiliki samaan force dan masa 2 point kill Kadera dapatkan. Kali ini membalikan kembali kanan Kadera. Perasaan berbalik Kadera berdesai beserta Susuji. Lihat mereka semua kebingungan untuk bisa menangkap Kadera dan Bangder sekalipun gak bisa memegang kanan Kadera. Mekin mencari di mana Susuji berada dan Kadera again. Kadera strikes again. Iya, ini mengerikan banget ya. Bergerak dari Kadera yang kembali lagi memukul Arkeoshi. Supaya nggak terlalu cepat mereka balik ke area lotnya. Supaya ada waktu supaya Baloy dan juga Ghost kembali ke area objektif. Udah ada lagi tuh sama itu. Ya, ini bakal dimain lagi sih seharusnya bakal dipaksa sama Geek Fam. Karena mid game mereka kuat banget, mereka punya Joy, mereka punya Harit. 2 typical hero yang bahkan bisa langsung diving ke belakang. Menyelesaikan Netherlands dengan sangat cepat. Dan udah pasti tentu Toy akan terancam sekali. Ini udah mulai tahan apa nih pemainnya dari Kadera. Karena dari itu udah mulai dekat juga. Gila, lihat yang bisa diberikan telepon untuk ke belakang dengan Edward. Tidak bisa telepon, hilang saja. Tercabut ke Kadera. Again and again, untuk berpasukan ke tim Araka untuk Nevin. Wah, ini lotnya bakal bebas, bakal menjadi milik dari Keeper dan RRQ. What happened? Kadera, jujur Kadera merubah segalanya menjadi lebih indah untuk kali ini. Ya, modal Holy Crystal ya, yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan RRQ harus lebih kuat dari sisi early game-nya. Karena beranjak ke mid game to late game, ini kekuatan dari Andre Joy akan mencapai power spike maksimalnya. Ya, dan ini udah nyaman ya dari seorang Aboy 21 kali picks masuk ke dalam top 5 most pick untuk seorang Aboy. Jadi gak heran gameplay Parkir yang memang begitu mengerikan akan kita lihat setelah lagi. Twilight apa itu seorang Ghost? Nah, akhirnya ada item yang cukup untuk menahan damage dari member RRQ. Mungkin udah pola lama, setidaknya dia udah akan bisa boost damage yang lebih banyak lagi. Termasuk dari Rick sangat banyak dari itu. Ya, tapi ini mereka udah mulai mendekati dari area Holy RRQ Hoshi. Mereka masih bisa mengambil dari yang cepat di bagian mid tapi untuk defensif. Dan dari Yoga yang akan menyelamatkan mereka karena ini semua akan kembali lagi kepada momentum. No high ground kali ini nampaknya Nevin dan lihat perpasukan dari tim RRQ. Mereka benar-benar tersiksa waktu ketika ada Kadera di depan sana dapat Susuji sekali dengan Kadera. Dapatkan satu momen main game Amos bisa melihat Susuji hampir saja tumbang dia itu hanya tempo 2 kali tempo saja belum berjalan dengan pialanya. Itu baru 2 tempo 25 doang Nevin. Ya, dan ini 2 base turret menjadi milik Geekfam. RRQ Hoshi, padahal kayaknya bakal kesulitan deh kalau misalnya dipaksa untuk bermain di sekitar area bermain di area luar sama jadi jauh. Wah, kayaknya sabar dulu sih kalau misalkan untuk bermain di area luar nih. Karena area luar masih ada proses sama Baloiski. Ini masih ada show.
yang menandakan power pick off dari Jin memang sangat tinggi sekali. Dan harus lebih berhati-hati karena selain Dire dan juga ada yang bisa cancel the way of Dragon. Yes, betul banget. Tapi gue lebih concern ke arah Kadera tetap sih. Karena sampai sekarang belum dijawab untuk Kadera siapa. Itu dengan tahunnya, itu bakal bisa dipecahin pakai free fight. Iya. Dia nggak ada yang mengikat pasti nih, Vin. Kalau Ghost udah mulai berjalan dari Craft, sebenarnya masih menunggu momentum yang tepat atau lebih tepatnya juga menunggu objektif nih untuk kemenangan yang lebih pasti. Ya yang bisa mengikat mungkin di sini cuma ada Dire. Tapi itu pun harus make it dan juga Kadera karena dua-duanya rely banget sama Dash kan. Iya. Nah, tapi masalahnya kita nggak pernah lihat Kadera dan juga make it. Itu beneran ketat loh. Sempat terikat sekali doang, tapi sekali doang. Nah kalau ini beneran berhasil keikat dua-duanya dan gak di follow up, ini bakal menjadi momentum yang rugi banget sih. Kalau berhasil di follow up, itu dua orang hilang. Apoy sekalipun dengan hero nyamannya dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Ya, karena item sini sebenarnya untuk Daryl sendiri udah ada si Halberd ya yang juga diamanin untuk ngebuat ya supaya nggak terlalu tebal dari Geek Fam-nya sendiri. Tapi gue bisa ngerelakan untuk jadi satu kesulitan untuk tembus. Talented dulu. Sudah mulai Ini masuk dia. menit 19 Lord yang sangat ganas serunya dan harus didapatkan oleh siapapun. Selimut Kerido Matang. dengan hati Nacho. Wild Dragon telah keluar keputusan selatan dan berada Apoy. Tapi untuk kalah Kadera. Telur sakit tidak bisa di-cover lihat. Winter Crown kelawat-kelawatkan karena satu buah dan wave. Untuk kalah belakang berpasukan dari tim RQ. Masih menahan dengan Arya sosok dan ini masih memiliki dan wave dan gol. Sige ba, yan lang Sila po. bergerak satu. Sky Missile Hanta Tata Dead Sonata. Wow, dan itu dia satu suara dari RRQ Hoshi Gops yang benar-benar menjadi target utama. Tapi untuk dapetin ke arah Lord, apakah ini masih bisa dilanggar oleh RRQ? Ingat, masih ada PDA efek juga. Oso Gaming! Duel Dragon kali ini tambah mau lihat Seven! Kebawah pasukan tim RQ mereka forward dengan Mekis. Mekis belum dapat terikat! Apa terapkan dengan Hilai Mortality? Berpasukan dengan tim RQ mereka bisa mendapatkan Mekis. Tapi Kadera versus everybody mencoba untuk bergoyang. Double kill, bagaimana triple kill? Dan bahkan berpasukan dengan tim RQ mereka akan mendapatkan Kadera Immortality dan Toy. One by one situation. Kadera still survive. Shut up untuk Sheridan. Oh my god, Toy! One by one situation. Kadera! Kadera again! Berhasil membuat tim RQ kepusingan dan wipeout! Wave ini sudah mulai masuk juga di bagian battleman dari 3 arah, bahkan bisa dibawa Gila.